Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk visualisasi dari materi di materi ketiga. Ya, kalau di materi ketiga itu penyajiannya tentang tabel frekuensi ya. Bagaimana kita merepresentasikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Tapi mungkin kalau tabel frekuensi, kalau datanya banyak kan agak repot juga untuk kita bisa baca. Jadi kita bisa menggunakan visualisasi yang lain seperti nanti ada grafik garis, kemudian batang, kemudian histogram, pie chart, dan lain-lain. Ya, jadi terkadang kita lebih mudah memahami pola data dengan gambar daripada dengan tulisan ataupun mungkin tabel yang agak terlalu banyak kolom. Kalau dengan gambar kan kita sudah terlihat secara kompak gitu ya, apa saja atributnya, kemudian berapa angkanya itu sudah terlihat. Nah, ini contohnya untuk salah satu yang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi adalah dengan menggunakan line graph atau grafik garis. Jadi kan kemarin kita sudah bisa menghitung frekuensi di tabel frekuensi. Nah, itu kita tinggal dari tabel itu kita convert atau kita pindah atau kita ganti gitu kan dengan menggunakan garis gitu. Jadi misalkan yang data kemarin salah satunya kan ini itu dalam bentuk tabel frekuensinya kan seperti ini. Nah, itu kita bisa ganti dengan menggunakan diagram garis. Sebentar saya gunakan nah, seperti ini. Nah misalkan di sini itu garis yang horizontal itu adalah datanya, jadi misteri, fantasi, romansa, horor, humor. Kemudian untuk yang vertikal itu adalah frekuensinya. Jadi di sini misalkan saya tulis dari 10, kemudian 20, 30, 40, atau terlalu kecil ya, supaya lebih besar. Nah, ini kali sini 10, 20, 30. Nah, kemudian di sini misal misteri, fantasi, romansa, horor, kemudian humor, dan sains. Nah, di sini tinggal kita gambarkan garisnya. Yang misteri itu 10, berarti dia ada di sini. Kita buat garis seperti ini. Ini seharusnya garisnya lurus ya. Ini kemudian ini 10. Nah, fantasi itu 22, mungkin kira-kira sekitar sini. Nah, kemudian yang romansa itu 30, itu segini. Kemudian yang horor 5, segini. Kemudian humor 33. Nah, misalkan segini. Kemudian yang science fiction itu 12 mungkin segini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah diagram garis. Kita bisa membuat garis dari tabel distribusi frekuensi yang kemarin. Nah, dari sini kita bisa interpretasikannya sebagaimana. Berarti kita bisa lihat bahwa interpretasinya yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama itu ini gaji ya, jadi gaji awal itu misalkan di sini ada 5.200.000
kayaknya ini dalam dolar, jadi mungkin $52.000 sih. Jadi di sini misalkan gaji awal paling tinggi atau paling banyak, karena dia frekuensi ya, paling banyak adalah $52.000 misal. Atau bisa juga kita bisa lihat gaji paling tinggi, gaji paling besar adalah 60, gaji awal paling besar adalah $60.000. Nah, ini adalah beberapa interpretasi yang bisa dilakukan. Kemudian ini kita bisa lihat yang paling kecil, berarti gaji awal paling kecil adalah $47.000. Kemudian gaji awal yang paling sedikit frekuensinya adalah $49.000. Nah, dan seterusnya. Jadi bisa kita dapatkan interpretasi seperti ini. Kemudian itu yang line. Kemudian kita bisa buat dalam bentuk bar graph. Ini hampir sama juga seperti line, tapi kita buatnya dalam bentuk batang. Jadi hampir sama seperti grafik garis, hanya saja garisnya kita gemukkan sedikit, kemudian dia akan menjadi batang gitu. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini kan dia agak gemuk seperti ini, sehingga dia akan menjadi diagram batang. Nah, dan biasanya kalau diagram batang itu bisa satu item ya, atau bisa lebih dari satu item. Kalau di sini berarti ada 3 item, yaitu mahasiswa, dosen, sama staff. Itu bisa kita buat seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan di sini, kita bisa ketahui bahwa pengunjung yang sering datang misalkan ke perpustakaan gitu ya, ke perpustakaan adalah mahasiswa. Nah, kemudian atau bisa kita juga lihat bahwa pengunjung dosen paling sedikit terjadi di bulan Februari, yaitu hanya 8 dosen yang berkunjung. Dan kita bisa juga lihat bahwa kunjungan terbanyak dari mahasiswa ada di bulan Juni. Jadi kita tinggal baca saja datanya, kemudian kita bisa interpretasikan dari data tersebut. Cara membuatnya juga sama seperti yang tadi ya, diagram garis, tapi di sini adalah kita membuatnya sebagai batang. Nah, di sini apakah harus frekuensi? Sebenarnya tidak. Jadi tergantung apa yang mau kita lihat, apakah mau frekuensinya, frekuensi relatifnya, atau kumulatifnya, ataupun mungkin nanti yang lainnya. Itu tergantung dari apa data kita itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian selain diagram, kita juga ada yang disebut sebagai histogram. Histogram itu sendiri adalah suatu diagram batang yang menunjukkan persebaran frekuensi dari data. Jadi nanti akan ada bedanya dari diagram batang dengan histogram. Kalau diagram batang itu sendiri itu kan seperti ini ya, jadi satu-satu gitu kan, mahasiswa sendiri, dosen sendiri, staf admin sendiri gitu. Jadi walaupun di sini itu nempel, tapi dia adalah terpisah.
Nah, kalau di histogram nanti dia akan saling berdekatan antara satu batang dengan batang yang lain, tapi itu memang berkelanjutan atau istilahnya adalah memang satu kesatuan, jadi tidak terpisah seperti ini. Jadi bedanya antara yang diagram batang dan yang histogram adalah seperti itu. Ya, jadi untuk membuat histogram nanti ada ketentuannya tersendiri, karena histogram itu sendiri memiliki beberapa karakteristik khusus ya. Jadi sumbu horizontalnya adalah nilai data, sama seperti yang garis maupun yang batang tadi. Kemudian sumbu vertikalnya adalah frekuensi, dan ini frekuensinya tergantung apakah mau frekuensi biasa atau relatif ataukah kumulatif. Kemudian batangnya itu harus saling, jadi berbeda dengan diagram batang biasa yang tidak saling bersentuhan. Kalau yang histogram itu saling bersentuhan. Nah, karena harus bersentuhan, maka awal dan akhir batang berada pada batas kelas. Nah, seperti yang kemarin kan sudah belajar tentang membuat distribusi frekuensi berkelompok gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa membuat frekuensi berkelompok, misalkan seperti ini, kelasnya adalah seperti ini ya, 0 sampai 9, 10 sampai 18 dan seterusnya. Bagaimana kita bisa membuat histogramnya? Jadi yang paling mudah untuk bisa dilakukan adalah kita mengurangi batas bawah. Jadi batas bawah itu yang ini di batas bawah semuanya. Kemudian yang batas atas adalah yang ini. Yang ini batas atas. Nah, kita mengurangi yang batas bawah ini, dikurangi setengah, yang batas atas ditambah setengah, sehingga jadinya yang kelas ini jadinya adalah setengah sampai 9,5. Kemudian ini jadi 9,5 sampai 18,5, dan ini jadi 18,5 sampai 27,5. Ini jadi 27,5 sampai 36,5, 36,5 sampai 45,5, 45,5 sampai 56,5, seperti itu. Hingga seperti ini jadinya. Nah, baru setelah itu kita bisa membuat histogramnya. Histogramnya itu kita bisa buat seperti ini contohnya. Jadi yang vertikal adalah frekuensinya ya, jadi yang ini. Kemudian nanti yang horizontal itu adalah kelasnya. Di sini misalkan ini dari 0, misalkan ini 0, ini 1, supaya tidak itu berarti sini misalkan ini 10 ya, ini 20, kayaknya terlalu dekat dan saya pindah dulu supaya tidak terlalu dekat. Jadi ini 10, 20, 30, 10, 50 ya, seperti ini misal. Nah, di sini berarti karena setengah sampai 9 ya, jadi itu frekuensinya ada 5 ini. Berarti ini di sini adalah misalnya 5, di sini 10, 15, 20. Jadi penskalaannya konsisten ya, jangan berbeda-beda. Maksudnya konsisten itu kalau yang di vertikal itu selanya 5, berarti ya selalu 5. Kalau di horizontal itu intervalnya 10, jadi ya selalu 10 supaya tidak terlalu berbeda jauh. Jadi 0 sampai ini jadi setengah sampai 9,5. Nah, itu 5. Jadi di sini ya setengah sampai 9,5. Nah, ini bisa nah, kemudian yang kedua,
kelas kedua itu adalah 9,5 sampai 18,5, itu 3. Mungkin sekitar di sini. Ini saya gesernya, jadi harus mepet dibuatnya. Jadi seperti ini. Kemudian 18,5 sampai 27,5 itu 9. Nah, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya 27,5 sampai 36 itu 5. Harusnya disamakan dengan yang ini ya, jadi kira-kira harus sama dengan yang ini ya. Semoga tidak terlalu berbeda jauh ya. Oke. Kemudian ini harus kemudian setelah itu kelas selanjutnya 36,5 sampai 45,5. Ini lebih besar sedikit karena 6, jadi segini. Dan yang terakhir 45,5 sampai 56,5 itu 2 berarti segini. Ya, jadi misalkan kira-kira seperti ini. Jadi histogramnya adalah seperti ini. Gitu. Ini karena saya skalanya agak pendek ya, jadi kalau mau ini skalanya agak ditinggikan, jadi nanti dia agak panjang gitu. Nah, ini contoh yang lain untuk histogram. Ini ada data pengunjung. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia dari 0. Kemudian di sini mungkin ada 10 ya, sekitar sini. Di tengah-tengah ini. Kemudian di sini ada 30. Nah, di sini ada 50. Nah, jadi bisa dilihat bahwa batas kelasnya itu antara 0 sampai 9,5 yang tadi. Ini 0 sampai 9,5, kemudian 9,5 sampai seterusnya. Jadi ini kalau kita buat di SPSS, ini pakai SPSS saya buatnya, jadi bisa seperti ini hasilnya. Nah, interpretasi apa yang bisa kita dapatkan? Ini sama, kita bisa lihat bahwa pengunjung terbanyak itu antara ada di kelas 3 ya, ada di kelas 3 yaitu antara di 19 sampai 27. Antara sampai 27 pengunjung harinya misal. Maka kita bisa ganti kalimatnya supaya lebih enak gitu ya. Pengunjung terbanyak setiap harinya adalah antara 19 sampai 27 orang. Kemudian pengunjung tersering sih ya, bukan terbanyak, paling sering, jumlah pengunjung paling sering
46 sampai 56 orang. Sampai 56 orang dalam satu hari. Jadi bisa seperti ini untuk interpretasi yang bisa dilakukan. Jadi kalau histogram itu kita menggunakan tabel distribusi berkelompok. Kalau diagram batang ataupun diagram baris itu kita bisa menggunakan tabel distribusi yang tunggal. Ya, contoh lain histogram itu bisa seperti ini. Jadi ini adalah data lamanya online atau lamanya menggunakan internet. Itu apakah 12 menit, 12,5 menit, 24 menit dan lain-lain dengan jumlah subscriber. Jadi frekuensinya di sini adalah jumlah subscribernya. Di sini berarti kita bisa melihat bahwa yang paling tinggi itu adalah antara, mungkin ini kita harus tahu ya, ini batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, tapi ada di tengah-tengah 36,5 ini yang paling tinggi. Ini adalah titik tengahnya, jadi titik tengah dari batas kelas. Nah, kita bisa menginterpretasikannya sebagai jumlah subscriber atau lama penggunaan internet dengan subscriber terbanyak, dengan jumlah subscriber paling banyak. Terbanyak adalah 36,5 menit dengan jumlah subscriber adalah 13 orang. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, ini broken axis itu kita bisa gunakan kalau misalkan antara 0 sampai batas bawah histogramnya itu terlalu jauh. Jadi supaya kita tidak perlu menskalakannya, kita bisa bikin dalam bentuk broken axis seperti ini. Nah, kemudian ada interpretasi lain apa, misalkan berarti jumlah ada 2 subscriber yang menggunakan atau yang menghabiskan waktu di internet itu selama 84,5 menit. Nah, itu juga bisa. Atau ada juga misalkan ada 5 orang subscriber yang menghabiskan waktu di internet selama 60,5 menit ataupun 1 jam 5 menit, atau terserah bagaimana cara interpretasinya. Yang penting tidak berbeda jauh. Nah, silakan, ini ada latihan, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Jadi dibuat dulu dibuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, baru nanti bisa dibuat histogramnya. Nah, kemudian ada grafik lain selain yang tadi sudah disebutkan, itu adalah frekuensi poligon. Jadi dia berbentuk seperti poligon seperti ini. Dia datanya time series ya. Kalau yang data waktu seperti ini itu disebut sebagai data time series, dan dia berkelanjutan, tidak ada jeda. Jadi dia berurutan langsung, karena kan waktu itu kan tidak terpotong, jadi selalu berurutan gitu kan. Jadi ini dari setengah menit sampai 96,5 menit itu bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Ini bentuknya adalah poligon. Nah, ini kita bisa interpretasikan sama seperti tadi. Jadi paling banyak subscribernya atau 13 orang subscriber itu menghabiskan waktu selama 36,5 menit di internet, kayak gitu. Kemudian
Kemudian kita juga bisa membuat histogram dengan frekuensi relatif. Tadi di sini kan saya sudah sebutkan bahwa kita bisa menggunakan frekuensi biasa atau bisa menggunakan frekuensi relatif ataupun kumulatif. Nah, jadi kalau menggunakan frekuensi relatif kita bisa lihat bahwa misalkan di sini ini mungkin 26% pengguna internet atau 26% subscriber itu menghabiskan waktu selama 26%. Ini dari sini ya, 26% itu kan di sini yang di ini kan 0,26, itu kan 26%. Jadi 26% subscriber menghabiskan waktu di internet selama 36,5 menit. Kemudian ada mungkin yang ini yang 4% subscriber menghabiskan waktu di internet selama 78,5 menit sampai 90,5. Jadi bisa seperti ini untuk interpretasinya. Yang polygon, kemudian ada pie chart, ini juga menggunakan frekuensi relatif, jadi persennya ini mungkin sudah sering dilihat juga kalau ada webinar atau apa, itu biasanya ada data yang ditampilkan dalam bentuk pie chart gitu. Nah, pie chartnya ini setiap pie-nya atau setiap slice-nya ini menyatakan frekuensi relatifnya. Jadi di sini tipe kankernya adalah paru-paru elang, itu 0,21 berarti 21%. Nah, berarti kita bisa baca di sini bahwa 21% dari kanker yang yang muncul atau yang menjadi kasus itu adalah kanker paru-paru. Kemudian yang paling besar adalah kanker prostat. Itu jadi yang paling sering muncul jenis kankernya itu adalah kanker prostat. Jadi bagaimana cara interpretasinya adalah tergantung dari datanya seperti apa. Kemudian ada yang seperti ini. Jadi di sini adalah pengendara motor itu yang terbunuh pada saat kecelakaan itu berapa. Jadi ada 8% yang pengendara sepeda motor, 34% yang truk ya, kemudian 56% yang mobil dan lain-lain. Kalau ini mungkin bukan di Indonesia ya, kalau di Indonesia mungkin motor mungkin lebih banyak, tapi daripada mobil, nah kita nggak tahu. Jadi harus ada datanya dulu. Nah, ini bisa dibuat dulu frekuensi relatifnya, ini totalnya berapa, 10 tambah 22 tambah 30 tambah 5 tambah 33 tambah 12, dan nanti totalnya berapa. Kemudian kita bisa tahu misteri itu berapa persen, fantasi berapa persen, romansa berapa persen, horor berapa persen, humor berapa persen, science fiction berapa persen, sehingga nanti kita bisa buat pie chartnya. Kemudian ada lagi data yang disebut sebagai time series, seperti tadi yang menit itu juga time series. Jadi dia diambil dalam periode tertentu, kemudian dia continue ya datanya, jadi tidak terputus. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada juga data yang disebut data berpasangan. Kalau misalkan dua buah data atau dua buah variabel atau dua buah atribut gitu saling berhubungan satu sama lain, misalkan data harga barang dengan jumlah penjualan. Jadi misalkan barang yang mahal itu penjualannya rendah, kemudian barang yang murah penjualannya tinggi, atau barang yang berkualitas penjualannya tinggi, barang yang jelek penjualannya rendah. Nah, itu kita bisa gambarkan dalam bentuk scatter plot seperti ini.
Jadi kita bisa bentuk scatter plot. Jadi di sini adalah hubungan antara panjang dari kelopak bunga dengan lebar dari kelopak bunga itu seperti apa. Nah, di situ sudah selesai untuk yang visualisasinya. Jadi kita bisa memvisualisasikan data kita itu dengan berbagai macam cara. Apakah data kita itu berhubungan satu sama lain, atau misalkan kita bisa pasangkan. Nah, kalau misalkan kita bisa pasangkan, kita bisa menggunakan scatter plot. Kalau misalkan datanya berupa time series, kita bisa menggunakan seperti ini ya, gambar grafiknya yang seperti ini. Kalau misalkan dia frekuensi, kita bisa gunakan yang batang atau garis atau histogram, ataupun yang relatif itu menggunakan yang pie chart. Itu. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.